mengeluh. Mereka harus memeriksa tugas anak-anak siswanya sekaligus tugas anak kandungnya. Jadi bukan wajib. Seperti diinformasikan bahwasanya hari ini LPMP Lampung membuka ngobrol pabrik bersama Ibu Dr. Indariana SOS MPD selaku Widya Iswara Madya di LPMP Lampung dan bersama saya Diana Sari DJ SSIMT sebagai pengembang teknologi pembelajaran ahli muda di LPMP Lampung yang pada saat siang kali ini dengan tema pembelajaran bermakna bagi generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat ataupun profesi lainnya yang sudah bergabung di room kali ini. Saya sapa Bapak Ibu, Tabi Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ngobrol pabrik kali ini, di mana kita akan bersama-sama membahas bagaimana sih pembelajaran bermakna bagi generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan edaran untuk belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah dari rumah. Jadi kita selaku insan pendidikan agar dapat menyikapi terkait pembelajaran dari rumah. Untuk itu, saya akan memberikan waktu kepada Bu Rinda untuk menyampaikan dan membuka diskusi kali ini ya Bu Rinda. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan saya berharap partisipasi Bapak Ibu dalam ngobrol publik ini dengan sangat menyenangkan dan hasil akhirnya dapat kita saling berbagi dan nantinya implementasi bersama-sama untuk kegiatan pendidikan. Fokus belajar di rumah, saya fokuskan pada Surat Edaran Menteri Nomor 4 Tahun 2020, yaitu tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease COVID-19. Sesi ini kita akan membahas hanya pada poin keempat, yaitu bermakna dan tanpa terbebani tuntutan seluruh capaian kurikulum. Di mana pembelajaran bermakna menurut David Ausubel adalah suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Misalnya, pembelajaran yang dilakukan secara massal saat ini adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar, sehat. Oh, cuci tangan tidak sekedar terkena air atau sabun, tetapi ada tahapnya. Salah satunya adalah mencuci dengan kurang lebih waktu 20 detik. Nah, inilah yang perlu kita tanamkan ke anak-anak, belajar tidak sekedar hafalan, tetapi mereka memahami apa yang mereka pelajari. Tetapi kenyataannya, generasi milenial kesulitan belajar. Karena itulah judul kami yang akan kita bahas mengenai generasi milenial. Siapa sih generasi milenial? Ya, anak-anak kita sekarang ini. Karakter mereka adalah memiliki kritis terhadap fenomena sosial. Kemudian, walaupun sudah ada surat edaran, guru masih berpikir target kurikulum. Ingat Bapak Ibu, ini masa pandemi COVID-19. Cara belajar kita pun berubah dari tatap muka menjadi online. Itu artinya Bapak Ibu juga harus berubah adaptasi. Orang tua mengeluh, tugas begitu banyak, sementara mereka bukanlah seorang guru. Walaupun mereka seorang guru, mereka juga mengeluh. Mereka harus memeriksa tugas anak-anak siswanya sekaligus tugas anak kandungnya. Kemudian, guru tidak tahu atau kurang peka terhadap belajar dari rumah. Disinilah saya berpikir perlu kita ngobrol publik, artinya bersama-sama kita bahas untuk tidak saling menyalahkan, orang tua menyalahkan guru-guru, menyalahkan orang tua. Akhirnya siswa kita belajarnya juga tidak menyenangkan, jauh dari kata bermakna. Saya berharap Bapak Ibu dapat berbagi apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan dalam kegiatan pembelajaran bermakna selama pandemi COVID-19 ini.
Terima kasih, silakan untuk Bapak Ibu memberikan komentar. Bapak Ibu, di sini kita edisinya ngobrol publik ya Bapak Ibu, di mana kita sama-sama saling diskusi, apa sih kendala yang Bapak Ibu hadapi sebagai guru, dan mungkin kita nanti bisa sharing dengan sesama guru lainnya, dan bisa saling memberikan solusi. Begitu Bu Rinda ya? Iya, kita dengarkan dulu pengalaman-pengalaman para guru di sini. Oke, Ana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Bu Rinda. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih. Setelah mendengarkan tadi, memang sih kalau untuk kita sekarang ini, karena di musim COVID-19 ini atau taruhlah ada virus ya, nah itu sangat mengganggu proses pembelajaran kita. Ya, tidak semuanya memiliki HP Android, sehingga itu menjadi kesulitan kita untuk mengembangkan pembelajaran untuk belajar dari rumah. Saya sudah sharing ke guru-guru bahwa kita bisa belajar melalui TVRI. Mungkin tidak bisa mencukupi target kurikulum, tapi setidaknya anak-anak tidak diam saja di rumah. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Intinya adalah yang penting anak belajar ya Bu ya. Ya. Di TVRI itu kan pembelajarannya terbatas. Nah, untuk pembelajaran saya kan pelajaran PPKN. Nah, untuk PPKN sendiri nggak ada gitu. Ada nggak solusi lain selain TVRI? Mungkin kita bisa pakai line radio seperti itu. Salah kebijakan RPP kita yang 1 lembar. Itu bagaimana? Untuk musim COVID ini apakah kita membuat RPP 1 lembar? Baik Ibu. Bunda, saya ingin menanggapi ya Bu Rinda, ketika siswa menonton TVRI, harapannya orang tua tetap mendampingi siswa, sehingga ketika di luar jadwal yang sudah diinfokan oleh Kemdikbud, itu siswa tidak menonton acara tersebut lagi gitu. Terkait RRI, Bu, saya juga baru mengetahui bahwasanya RRI Provinsi Lampung juga mengadakan, Bu. Saya juga belum melihat untuk jenjang SD SMP apakah sudah ada, tapi kalau jenjang SMA, SMK itu setiap hari Kamis itu sudah ada, Bu, gitu. Rinda bisa menambahkan? Terkait apa yang disampaikan tadi, yang pertama adalah Bapak Ibu, TVRI maupun RRI maupun fasilitas pemerintah diberikan adalah untuk membantu Bapak Ibu. Jadi bukan target utama Bapak Ibu mewajibkan siswa-siswi Bapak Ibu untuk menonton. Karena Bapak Ibu selaku guru itu bisa melihat kondisi siswa Bapak Ibu itu seperti apa, gitu. Sarana prasarana yang dimiliki oleh wali murid itu seperti apa. Intinya kita jangan membebani lagi dengan kondisi yang sudah seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti yang Bu Rinda katakan tadi, pembelajaran bermakna yang tidak membebani siswa maupun orang tua siswa. Nah, di sini belajar dan mengajar dari rumah itu bisa menggunakan berbagai platform, di mana platform yang paling tengah ini adalah platform utama yang dimiliki Kemdikbud, yaitu Rumah Belajar. Selain Rumah Belajar, yaitu platform lainnya ada Google Classroom, ada Ruang Guru, atau Sekolahmu, dan kita juga bisa menggunakan media WhatsApp ya. Nah, terus bagaimana apa yang harus dilakukan guru? Ya, gunakan teknologi yang guru punya atau yang guru mampu. Teknologi apa yang tidak membebani guru juga ya, begitu Bu Rinda ya. Lalu kita pilih produk dari pemerintah, dalam hal ini Kemdikbud seperti saya sampaikan tadi, Rumah Belajar, dan lainnya bisa digunakan sebagai literasi sumber belajar lainnya. Nah, di sini misalnya saya contohkan menggunakan Rumah Belajar dan WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, selain RRI tadi solusinya, Kemdikbud juga memberikan solusi lainnya jika Bapak Ibu guru, wali murid atau siswa memiliki akses internet, silakan Bapak Ibu bisa mengarahkan siswa melalui video conference yang dilakukan Kemdikbud melalui Rumah Belajar. Itu ada juga namanya kuis Ki Hajar, Bapak Ibu, di mana siswa bisa menjawab pertanyaan dan mendapatkan hadiah berupa pulsa. Sempat saya bicarakan dengan pihak Kemdikbud, dalam hal ini Pusdatin, bolehkah Provinsi Lampung mengadakan sendiri
guru ya, baik itu dari Duta Rumah Belajar, Sahabat Rumah Belajar, atau guru lainnya yang memang bersedia menjadi narasumber untuk mengisi di Sapa Guru, sehingga siswa dapat mendapatkan ilmu ataupun materi dari siapa saja, tidak harus dari gurunya sendiri. Iya, jadi intinya adalah Bapak Ibu guru, begitu banyaknya alternatif pembelajaran yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu anak belajar di rumah dengan berbagai variasi. Kalau memang Bapak Ibu menguasai semuanya. Tapi jika tidak menguasai, maka dapat memilih salah satu alternatif pemerintah. Kemudian saya menjawab yang terakhir dulu, tadi ada RPP 1 lembar. Jelas Bapak Ibu, Mas Nadiem sudah mengatakan sebaiknya mengimbau untuk membuat RPP 1 lembar. Dengan kondisi yang seperti ini, sudah syukur Bapak Ibu rajin untuk membuat RPP. Jangan-jangan Bapak Ibu tidak memiliki RPP. Cukup 1 lembar, saya pikir sudah sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri kita, Mas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru dari SMP ITA Rehan, Bandar Lampung. Terkait dengan pembelajaran online bagi generasi milenial ini memang sudah mahir di aplikasi maupun di sistem lah gitu. Ya. Kaitan dengan daring ini, pertamanya terkait dengan penguasaan guru itu sendiri terkait dengan teknologi. Yang kedua terkait dengan kuota. Mungkin itu Bu sementara. Ya, terima kasih Pak Zayat Namiri ya. Dan kita juga tidak bisa menampik ada beberapa sekolah-sekolah yang kesulitan untuk kegiatan pembelajaran online ini. Tadi Bapak mengatakan sendiri bahwa banyak guru yang kalah sama siswa ya Pak ya. Maksudnya banyak kemampuan guru yang tidak terlalu memenuhi untuk mengoperasikan aplikasi dengan tingkat tinggi. Ini Pak masalah-masalah yang memerlukan solusi. Oke Bu Meli, ini guru Ya, silakan, Bu Meli. dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat senang sekali bisa bergabung di acara ini ya. Sama saya juga ingin sependapat dengan Abu Zayat Namiri ya. Saya buat video pembelajaran, kemudian saya masukkan ke YouTube, siswa bisa menonton, kemudian nanti di situ di akhir pembelajaran ada tugas. Nah, tugasnya nanti mereka kerjakan ya, lewat WA. Tapi ada juga beberapa siswa kita juga yang walaupun dia sekolah di Kota Madia, tapi kendala juga ternyata handphone mereka tidak sesuai. Jadi mereka mesti pinjam. Jadi hendaknya kalau memberikan tugas kepada siswa, kita beri jeda waktunya agak beberapa jam ada waktunya. Kemudian juga bisa juga kita buat variasi, sekali-sekali kita tekan Zoom ya, sebentar aja, nggak usah lama-lama, paling tidak 10 menit supaya kita kangen dengan anak-anak kita bisa terobati. Bu Rinda, terima kasih saya sudah bisa bergabung di sini. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Meli. Meli. Bu Setio, sudah saya aktifkan Bu. Ibu Setio Erni Puspita, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya alami sendiri di sini guru SD Bu. Ya, khususnya di sekolah saya ini bagaimana saya ini sebagai seorang guru untuk menumbuhkan mereka itu mau untuk belajar, untuk mengikuti aja susah Bu, karena kami memang ada WhatsApp grup ya Bu ya. Tapi di situ nomor-nomor wali murid mereka itu tidak antusias gitu Bu. Bagaimana solusinya baiknya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana dari SD 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Oke, iya. Yang susah kebetulan juga yang dari orang tuanya yang tadi kurang lebih benar-benar anak bermasalah juga di sekolah saya. Kebetulan kita juga mencoba aplikasi Webex ini untuk anak-anak. Setidaknya minimal temu kangen lah sama mereka, sekalian ngasih materi. Yang susah agak susah dari orang tuanya yang benar-benar anaknya tidak diperdulikan.
anak itu mau maju, tapi dari orang tuanya tidak ada komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, ada orang tua yang tidak peduli. Nah, ini yang memang harus kita sikapi bersama permasalahan ini. Itu banyak yang terjadi. Tadi saya sudah katakan jangan kecil hati, cari solusinya. Bagaimana supaya anak bisa belajar? Orang tua yang tidak peduli, ya Bapak Ibu mungkin lakukan cara pendekatan ke orang tua. Melalui jaringan online yang bagus, Bapak Ibu silakan membuat video, kemudian berikan pertanyaan. Tapi yang tidak memiliki jaringan yang bagus, mungkin Bapak Ibu bisa berkata lewat telepon, media WhatsApp, dan sebagainya. Pertanyaan yang ringan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu berikan satu, tapi maknanya luar biasa. Mengapa? Jelaskan apa yang kamu suka, apa yang kamu lakukan, kebaikan apa yang sudah dilakukan. Kalau tidak memiliki pembelajaran online, Bapak Ibu secara offline, maka Bapak Ibu bisa menggunakan portofolio. Mereka mengumpulkan tugasnya dalam bentuk catatan yang dituangkan di dalam buku khusus di masa pembelajaran pandemi COVID-19. Ya, Bapak. Silakan Pak. Baik, Video. ya Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya Waalaikumsalam. itu nama emailnya, saya Hasbullah Bu dari SMA 1 Metro. Memang pembelajaran secara online pada generasi milenial ini sangat menarik. Yang menjadi catatan kita bersama Bu, kadang-kadang kawan mempunyai persepsi yang berbeda antara pembelajaran online dengan tugas online itu Bu. Ini kan breakout Bu ya, keadaan yang sangat-sangat darurat. Jadi Ya. harusnya KKM-nya itu bukan kriteria ketuntasan minimal, Bu. Kriteria ketuntasan maksimal. Maksudnya, berikan nilai maksimal yang dia mampu. Jangan dituntut minimal. Wah, kacau, Bu. Kita kan nggak bisa ukur 3 dimensi. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu, kita gunakan yang sangat minim saja. Sederhanakan dan tidak harus online. Gurunya face to face melalui online. Kasihan, Bu, anak-anak. Saya pikir begitu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di grup chat juga sudah banyak nih yang mulai menulis karena terkait koneksi ya. Di sini ada Pak Willy Anggrian. Beliau dari SMPN 1 Meraksa Aji Tulang Bawang ya Pak Willy ya. Sekedar berbagi sekolah Pak Willy yang di desa dengan segala keterbatasan. Maka Pak Willy menggunakan variasi dengan menimbang minat dan kondisi siswa masing-masing. Ada yang menggunakan pembelajaran dengan video conference, dengan quizzes untuk kuisnya ya Pak ya, dengan Sapa DRB, dengan WA group, dan juga tugas-tugas mandiri sebagai pengganti yang tidak menggunakan internet. Mungkin seperti yang Bu Rinda sampaikan tadi, tugas mandiri nanti berbentuk portofolio siswa di masa pandemi ini. Ada lagi Ibu Alhusna, guru MTS Negeri 2 Lampung Selatan. Proses pembelajaran di tempat saya memang hampir sama. Hanya beberapa anak yang antusias. Kami menggunakan aplikasi e-learning yang mungkin memang karena sinyal, kuota kurang tertarik, atau kurang dukungan orang tua dan lain-lain. Aplikasi e-learning apa yang Ibu gunakan? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini suatu aplikasi yang memang sudah dikasih dari sekolah sih. Operator sekolah yang buat Ibu ya, rata-rata semua guru-guru yang berada di bawah naungan Kemenag itu ada sebuah aplikasi namanya e-learning. Jadi sana ada bentuk kelas online-nya ada, kemudian guru-guru akan memberikan tugas juga di sana ada. Ya mungkin itu tadi sarana prasarananya mungkin, atau kuotanya, atau mungkin juga ya dukungan orang tuanya mungkin kurang juga begitu. Ya mungkin kalau memang terkendala sarana dan prasarana, Ibu bisa mencari alternatif lain Bu, seperti yang tadi sudah sampaikan ya Bu ya, dengan offline, terima dengan kasih anak-anak mengerjakan tugas nanti dibuat portofolio anak. Kalau menyambung ide Pak Zayed Namiri nih Pak, untuk setiap guru membuat konten pembelajaran ya Pak ya dalam bentuk video yang nantinya diunggah, itu LPMP Lampung sudah memulai Pak. Di akhir tahun 2019, LPMP Lampung sudah mengadakan
workshop untuk pengembangan konten yang berupa video, itu memang belum banyak, Pak, isinya. Karena Kita banyak kemarin guru yang baru membuat. 45 orang guru yang tergabung, dan nanti mungkin bisa kita unggah di channel YouTube-nya LPMP ya Pak, sehingga ketika materi itu pasnya siapa itu nanti bisa ditayangkan. Terima kasih Pak. Halo, Bu Diana. Ya, terdengar Pak Mirwan, silakan. Oh iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Saputra, Bapak Ibu, Duta Rumah Belajar Provinsi Lampung tahun 2019. Saya guru di SMP Negeri 7 Mesuji. Saya akan membagi terkait program Pembatik 2020 dan pemilihan Duta Rumah Belajar tahun 2020. Hubungannya apa dengan idenya Pak Zayat tadi, bahwa nanti di Pembatik ini, Bapak Ibu, ini difasilitasi oleh pemerintah, dalam hal ini Pusdatin Kemdikbud, untuk mengikuti sebuah pelatihan pembelajaran berbasis TIK yang ditujukan untuk seluruh guru di Indonesia, semua jenjang, SLB, SD, sampai SMK, baik yang PNS ataupun non-PNS, untuk dapat bergabung dengan minimal pengalaman mengajar selama 1 tahun. Jadi nanti hasil karya Bapak Ibu peserta Pembatik 2020 ketika nanti layak sesuai dengan kriteria yang diinginkan karena ada materinya, maka nanti akan bisa mengunggahnya di sumber belajar. Jadi level manfaatnya tidak lagi hanya Lampung, tetapi nanti bisa diakses oleh guru dan murid atau siswa seluruh Indonesia. Jadi ini level 1 tadi yang sampaikan Bapak Ibu, hanya literasi saja, membaca modul, kemudian akan ada ujian. Setelah lulus nilai KKM 70, Bapak Ibu berhak memperoleh sertifikat senilai 32 jam pelajaran level nasional, karena yang mengeluarkan adalah Pusdatin Kemdikbud. Setelah itu, Bapak Ibu punya kesempatan untuk lanjut ke level 2. Nah, level kedua ini nanti Bapak Ibu akan mulai mempelajari bagaimana menghasilkan video pembelajaran. Maka ada level 4, kemudian level 3, kemudian level 4. Untuk level 4 ini nanti hanya dipilih 35 orang dengan nilai tertinggi dari level ketiga di setiap provinsinya untuk diambil yang terbaik menjadi Duta Rumah Belajar. Jadi ini fasilitas yang akan diperoleh, sertifikat minimal 32 jam di setiap levelnya ketika lulus KKM-nya. Untuk Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silahkan bisa berkonsultasi dengan kami melalui grup Telegram, install dulu Telegramnya, kemudian dengan link ini, Pembatik 2020 Lampung. Jadi ini saya sampaikan, sementara untuk di Lampung datanya seperti ini Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak Mirwan. Terima kasih Pak Mirwan informasinya ya. Baik Bapak Ibu, ini tadi Pak Mirwan berusaha untuk menyambungkan ide dari Pak Zaidan terkait adanya LPMP Lampung untuk berinisiatif ya, mengumpulkan konten-konten yang telah dibuat oleh para guru di Provinsi Lampung. Itu guru akan didampingi oleh Widya Iswara selaku pengkaji materinya ya Bu Rinda, dan akan didampingi oleh kami pengembang teknologi pembelajaran selaku pengkaji medianya Pak. Sehingga video yang dihasilkan oleh guru-guru kita itu memang sudah layak dan pantas untuk dipublikasikan secara umum. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Septiana di SD 2 Tanjung Senang, Bandar Lampung. Ada yang ingin saya tanyakan? Yang lebih efektif itu menggunakan Zoom atau banyak yang menginginkan Webex, ada yang menginginkan Zoom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Septiana. Kembalikan lagi dengan kondisi siswa Ibu, mereka lebih mudah menggunakan aplikasi yang mana? Seperti itu ya Bu ya. Sesuai dengan konteks kali ini, bahwa pada masa pandemi pembelajaran ini tidak boleh membebankan siswa. Seperti itu Bu. Mungkin ada tambahan dari Pak
Ino dari Pak Imran Sino, Sulawesi Selatan. KPPTK kayaknya yang khusus menangani TIK. Nah, iya. Wah, ini Silakan rekan untuk saya ini Pak Ino. Silakan Pak Ino. Assalamualaikum. Yang terpenting adalah kalau sasaran tadi disegmentasi kategori sekolah kita, kondisi kita, daerah kita, kira-kira tools mana yang cocok dan efektif sehingga proses belajar itu bisa membantu peserta didik. Kata kuncinya di situ. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ino ya. Solusi yang paling efektif pada saat ini menggunakan grup WhatsApp, di mana di grup WhatsApp itu Bapak Ibu bisa menyampaikan informasi-informasi, tapi diiringi dengan Google Formulir Bapak Ibu ya. Jadi ketika absensi, gurunya membuat absensi terlebih dahulu di Google Form, dan di WhatsApp hanya di-share linknya saja untuk mengisi absensi. Saya juga bersedia memberikan pendampingan dan layanan konsultasi ke Bapak Ibu secara gratis ya. Saya melihat di grup di chat ya, Assalamualaikum dari Bu Lilis Widiawati. Assalamualaikum, salam kenal untuk seluruh guru-guru penggerak dan praktisi di Lampung yang tergabung dalam diskusi ini. Saya Lilis dari SMP Lazuardi, Bandar Lampung. Oh, ini sekolah anaknya Bu Rinda ini ya. Ya. Berbagi info aplikasi yang kami pakai saat home learning, sekolah kami menggunakan Google Classroom, sangat efektif untuk mengontrol proses belajar siswa. Yang terpenting adalah meskipun belajar online, kita sebagai guru harus hadir membersamai anak-anak ketika belajar dengan cara memberikan tutorial dan instruksi yang jelas. Baik Bu Diana, mungkin karena waktu ya, kita terpaksa closing. Begitu semangatnya, ternyata waktu tidak terasa, kita sudah mau mendekati detik-detik penutupan, yaitu kuis. Tapi sebelumnya saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu terkait pembelajaran bermakna bagi generasi milenial di masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu gunakan fasilitas yang memang Bapak Ibu bisa gunakan. Jangan paksakan diri ketika Bapak Ibu tidak dapat menggunakannya. Misalnya Bapak Ibu mengatakan, enak menggunakan aplikasi Webex. Saya Zoom, silakan bebas. Bapak Ibu yang tahu situasi dan kondisi. Saya nggak bisa pakai itu, Bu Rinda, Bu Diana, saya pakainya WA, silakan. Bu Rinda, saya nggak mau TVRI, saya mau rumah belajar. Kontennya banyak pilihan, silakan. Jadi apapun situasi kondisi yang Bapak Ibu gunakan fasilitas, harus Bapak Ibu yang memilih, bukan orang lain, karena Bapak Ibulah yang akan mengerjakannya. Kemudian pembelajaran bermakna, Bapak Ibu harus paham teori dari David Ausubel mengatakan anak itu sudah memiliki struktur kognitifnya, dan ditambah generasi milenial adalah berkarakter kritis terhadap fenomena sosial. Artinya Bapak Ibu menyampaikannya itu yang bisa membuat mereka tertarik. Kalau mereka tidak tertarik, maka akhirnya pembelajaran sia-sia. Bagaimana Bapak Ibu bisa tahu mereka tertarik? Mereka mau belajar, mereka paham ketika Bapak Ibu tanya. Mereka ingat, dan terakhir adalah mereka senang. Kemudian inti pelaksanaan pembelajaran BDR, mereka belajar mandiri, sendiri. Jangan sulitkan orang tua mereka dengan tugas menumpuk pada siswa. Karena itu mungkin Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan yang sederhana, simpel, anak bisa menjawab dengan struktur kognitifnya. Misalnya pertanyaan itu mengapa, anak menjelaskan, kemudian apa yang mereka sukai, apa yang mereka lakukan setiap hari, kebaikan apa yang sudah dilakukan. Tidak banyak pertanyaan, intinya itu mereka belajar dengan senang dan mereka belajar dengan sederhana. Berhubung saya mengetahui sekolah Lazuardi Haura, Bapak Ibu, jadi mohon maaf saya hanya memberikan contoh dari sekolah Lazuardi Haura. Mereka sudah memiliki pembelajaran yang bermakna dan memiliki raport sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020. Kita mohon maaf atas keterbatasan waktu. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah bergabung, terima kasih. Tidak saya sebutkan satu persatu, yang jelas saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam kesempatan yang luar biasa. Dan tolong jangan ditutup, karena masih ada kuis berhadiah, pulsa yang beruntung mendapatkannya. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Diana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Bu Rinda ya, diskusi siang kali ini dengan
cuaca yang agak mendung-mendung nih Bu Rinda ya. Beberapa peserta juga khawatir karena terkait sinyal nih kalau hujan. Nah, di sini sebelum mulai kuis ya Bapak Ibu, saya sedikit membacakan yang ada di chat tadi. Pak Nyoman ya, Pak Nyoman menyampaikan saran. Pak Nyoman adalah guru dari SMPN 1 Metro. Beliau sekedar memberikan saran bahwasannya selain WA dan Telegram, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Microsoft Kaizala. Terima kasih Pak Nyoman atas masukannya. Dan di sini tadi juga mungkin ada terkait Webex dan Zoom ya. Memang kita saat ini juga sudah mendengarkan info bahwasanya Zoom tingkat keamanannya agak rentan ya. Di sini sudah disampaikan juga. Aplikasi Google Form tadi seperti yang saya sampaikan bisa disandingkan dengan WhatsApp ya. Nah, bahwasanya kali ini sesuai dengan informasi di player terkait ngobrol publik dengan tema pembelajaran bermakna bagi generasi milenial di masa pandemi COVID-19. Di akhir diskusi kita akan ada kuis yang dikhususkan, hadiahnya dikhususkan untuk para guru ya. Silakan Bapak Ibu untuk masuk ke kahoot.it. Pinnya sekarang 139022. Nah, sudah mulai masuk nih. Ya, mungkin sudah bisa dimulai Bu Diana. Sudah bisa dimulai ya. Oke, 41 tidak ada yang bergabung lagi. Kita bisa mulai ya, kita start. Oh, salah. Salah, Bu. Ini pertanyaannya akan saya bacakan. Pelaksanaan BDS tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Wah, 17 orang yang memilih benar. Yang lain masih kurang tepat jawabannya ya. Padahal diulang-ulang ya, nomor 4 tahun Iya. Nah, di 2020. posisi pertama ada Ibu Anggun dengan skor 972. Tapi jangan khawatir, masih ada 4 soal lagi, yang lain masih bisa memperebutkan di peringkat teratas. Nah, lanjut ke soal nomor 2 ya. Sebutkan karakter generasi milenial. Di dalam kuis ini 30 orang Bu Rinda, ternyata masih juga ada yang salah. Ada yang jawab senang social distancing Bu Rinda, karena Iya. pandemi ya. Jadi dia senang social distancing nih. Nah, di kuis ini Bapak Ibu yang menentukan nilai tertinggi adalah kecepatan dan ketepatan ya. Yang pertama adalah kecepatan dan ketepatan. Kita lihat siapakah yang menduduki peringkat pertama. Wah, naik nih Pak Dedi, kedua ada Pak DRB nih. Wah, Bu Anggun turun nih ya. Kurang cepat mungkin tadi jawabnya. Tenang, masih ada 3 soal lagi nih ya. Kita lanjut. Soal 3, siapa pelopor teori pembelajaran bermakna? Wah, lumayan Bu Rinda, 24 orang yang benar ya Bu Rinda. David yang benar adalah David Ausubel ya, di yang biru. Kita lihat siapakah yang menduduki peringkat pertama. Wah, ini masih Pak Dedi. Nah nih, Bu Anggun menyusul kembali, dia tidak mau kalah dia. Dia menyusul kembali ke posisi kedua. Kita lanjut ke soal keempat. Sekali lagi ya, kuis ini nanti hadiahnya khusus untuk guru.
kita yang ya 19 orang. Benar ya, ini karena tulisannya ya mirip-mirip sedikit ya, agak membingungkan memang Bu Rinda kalau nggak teliti membacanya ya. Kita lanjut. Siapakah yang menduduki? Waduh, Bu Anggun ini kembali merebut di posisi pertama ya, Bapak Ibu. Baiklah, soal terakhir nih yang akan menentukan siapa yang menduduki peringkat pertama ya. Kita lihat soal terakhir. Kegiatan ini difasilitasi oleh nyari flyernya tadi. 18 orang. Lumayan nih Bu Rinda. Ya, siapakah yang beruntung? 3 orang yang beruntung. Selamat untuk Ibu Anggun yang menduduki peringkat pertama. Lalu kedua yaitu Pak Zai. Yang ketiga yaitu Pak Edi. Silakan menuliskan identitas lengkap di kolom chat ya. Nama, nomor handphone, dan asal sekolah. Nanti kami akan memastikan bahwa Bapak Ibu adalah benar seorang guru profesinya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kuis ini. Luar biasa ya Bu Rinda ya. Kali ini peserta. Baik. Baru Pak Dedi, yang mana nih Bu Anggun sama Pak Dedi? Pak Zayat Namiri, SMP ITI Araihan. Wah, ini satu sekolah dengan wah, luar biasa ini. SMP Araihan ya. Yang pertama Ibu Anggun Novita dari MA Al Hikmah Bandar Lampung ya. Nanti kita lihat. Yang kedua Pak Zayat dari SMP IT dan ketiga Pak Dedi dari SD 1 Sukadana HAM. Mohon maaf yang belum beruntung, siapa tahu besok-besok kita ada lagi kegiatan dan Anda Bapak Ibu sekalian Ya, beruntung dan hadiahnya mungkin bisa lebih banyak lagi. Seperti yang Bu Rinda sampaikan tadi ya, tidak terfokus hanya untuk mendapatkan hadiah ya Bapak Ibu, tetapi hasil dari diskusi kita pada siang hari ini yang diharapkan bisa menambah wawasan Bapak Ibu kiranya untuk melakukan pembelajaran dari rumah seperti mungkin next agenda mungkin bisa kita agendakan ya Bu Rinda untuk bisa mendapatkan sertifikat yaitu mungkin bentuk kegiatannya seminar ya Bu Rinda ya, seminar online. Nanti kita agendakan di lain waktu dan kesempatan Bapak Ibu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, didiskusikan lagi dan memberikan masukan, ini sudah menunjukkan pukul 15.14 ya. Sesuai player kita jam 13 sampai 15 ya Bu Rinda, ini sudah lewat ya 15 menit. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini saya sebelum menutup ada di akhir kegiatan ini titip salam. Titip salam Bu Rinda untuk Pak Akrom dan Pak Bambang, Bu Rinda. Ya, dari Tulang Bawangnya nanti disampaikan. Terima kasih Tulang Bawang. Ya, mungkin sudah pertemuan kita pada sore hari ini ya Bapak Ibu. Masih ada yang penasaran nih dengan jawaban kuis tadi. Nanti dibuka lagi ya. Infografis yang kami share ya Bapak Ibu ya. Jadi baru tahu sekarang ya di akhir sesi, oh itu tadi kenapa berulang kali ditampilkan ya infografisnya. Ternyata ada soal di situ ya. Jadi ya, kapan-kapan diagendakan lagi ya Bu. Seru kuisnya. Oh ya boleh Bu, nanti kita agendakan lagi ya Bapak Ibu. Kiranya bahwasanya ini bermanfaat bagi Bapak Ibu, kami senang sekali, luar biasa.
partisipasi Bapak Ibu di siang hari ini ya, merelakan waktu istirahatnya ya Bu Rinda ya untuk bergabung di room kita kali ini. Mungkin Bu Rinda masih ada yang ingin disampaikan, Udah silakan cukup, Bu Rinda. kita pamit. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya hingga pelaksanaan ngobrol yuk diskusi publik ini bisa berlangsung dengan sukses dan lancar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru atas partisipasinya di acara pada kali ini. Jika ada kesalahan kami mohon maaf, itu bersumber dari kemampuan keterbatasan kami. Jika ada kelebihan itu semua semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri sesi ngobrol publik kali ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.